Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Amel Lubis, NIM 7183141023, kelas C, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dengan dosen pengampu Ibu Deni Adriani, SPD MPD. Di sini saya membuat video pembelajaran evaluasi hasil belajar tentang langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan langkah-langkah menurut para ahli. Menurut Ana Sudijono tahun 2011, evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup, yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya, apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal tes. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. B. Menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. C. Melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. D. Mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Arah mengolah dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram, perhitungan rata-rata, standar deviasi, pengukuran korelasi, dan sebagainya. E. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisasian. Atas dasar interpretasi tersebut, akan ditemukan kesimpulan yang mengacu kepada tujuan dilaksanakan evaluasi tersebut. F. Tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, sehingga diketahui maknanya, maka evaluator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Selain menurut Ana Sudijono, menurut Sujana, langkah-langkah dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut. A. Merumuskan atau mempertegas tujuan pengajaran, sehingga dapat memberikan arah terhadap penyusunan alat penilaian. B. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum, karena penguasaan materi pengajaran merupakan isi dari sasaran penilaian hasil belajar. C. Menyusun alat penilaian baik tes maupun non-tes. D. Dalam penyusunan alat penilaian, hendaklah memperhatikan kaidah penulisan soal. E. Menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian. Dari beberapa pendapat para ahli, maka langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Langkah perencanaan. 2. Langkah pengumpulan data. 3. Langkah penelitian data. 4. Langkah pengolahan data. 5. Langkah penafsiran data. 6. Langkah peningkatkan daya serap peserta didik. 7. Laporan hasil penelitian. 1. Langkah perencanaan. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin. Dalam langkah perencanaan dan perumusan kriterium, hal-hal yang dilakukan mencakup A. Perumusan tujuan evaluasi. B. Penetapan aspek-aspek yang akan diukur. C. Menetapkan metode dan bentuk tes. D. Merencanakan waktu evaluasi. E. Melaksanakan uji coba tes untuk mengukur validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Dalam langkah perencanaan ini, perlu kita lakukan segenap langkah pendahuluan yang dapat kita temukan, misalnya penyusunan jadwal untuk waktu-waktu pengumpulan data, mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data,
menentukan jenis-jenis data yang harus dikumpulkan, menentukan jenis-jenis pengolahan data yang akan dikerjakan, dan lain-lain. Sukses yang akan dicapai oleh suatu program evaluasi telah turut ditentukan oleh memadai atau tidaknya langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan ini. Yang dapat kita lakukan dalam taraf perencanaan ini ialah soal-soal yang berhubungan dengan pertanyaan untuk evaluasi yang akan dipergunakan kemudian. Yang paling penting kita lakukan dalam taraf perencanaan ini ialah berapa kalikah dalam 1 tahun kita harus mengadakan evaluasi. Untuk mengambil keputusan mengenai soal tersebut, pertimbangan yang harus kita utamakan ialah kelengkapan gambaran tentang pertumbuhan para siswa dalam kecakapan yang kita ajarkan. Artinya, jumlah yang akan kita tetapkan mengenai evaluasi yang akan kita adakan dalam jangka waktu 1 tahun itu, kita hubungkan dengan tujuan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kemajuan yang akan dicapai oleh para siswa selama jangka waktu setahun itu pula. Kalau pertumbuhan yang akan dicapai oleh para siswa kita tadi dapat kita bayangkan sebagai suatu pertumbuhan yang terdiri dari 4 fase misalnya, maka ada baiknya untuk mengadakan 4 kali evaluasi selama jangka waktu 1 tahun tadi. 2. Langkah pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan objek dengan menggunakan alat yang telah diuji cobakan. Untuk mengumpulkan data dapat menggunakan metode tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan yang akan dibicarakan tersendiri. Langkah-langkah pengumpulan data antara lain: A. Menentukan data apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan tugas evaluasi yang kita hadapi dengan baik. Penentuan data yang harus dikumpulkan untuk keperluan tugas evaluasi ini berhubungan erat dengan rumusan tentang tugas kita dalam suatu usaha pendidikan. Rumusan tentang tugas kita sebagai seorang pengajar dalam suatu usaha pendidikan menghasilkan suatu ketentuan-ketentuan tentang tujuan yang harus kita capai dengan materi yang kita ajarkan. Adapun rumusan tentang tujuan yang harus kita capai untuk menentukan aspek-aspek manakah dari seluruh pertumbuhan seorang anak maupun sekelompok siswa, terutama harus kita perhatikan dan manakah serta sampai ke taraf manakah pertumbuhan aspek-aspek ini kita arahkan. B. Menentukan cara-cara yang harus kita tempuh untuk memperoleh setiap jenis data yang harus kita butuhkan. Adapun dalam pemilihan cara yang akan kita tempuh untuk memperoleh suatu data biasanya ditentukan oleh teori atau pandangan yang kita atur secara standar atau tidak. C. Pemilihan alat yang akan kita pergunakan dalam pengumpulan data. Biasanya pengetahuan mengenai alat-alat yang telah tersedia akan merupakan suatu pegangan yang sangat berguna dalam mengumpulkan data. 3. Langkah penelitian data. Penelitian data atau verifikasi data ialah untuk memisahkan data yang baik yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan kita peroleh mengenai individu atau sekelompok individu yang sedang kita evaluasi. Dari data yang kurang baik yang hanya akan merusak atau mengaburkan gambaran yang akan kita peroleh apabila turut kita olah juga. Pada langkah ini, data yang terutama membutuhkan verifikasi ialah data yang kita terima dari pihak lain mengenai orang yang sedang dievaluasi. Jadi bukan data yang kita peroleh sebagai hasil observasi kita sendiri terhadap orang sedang dievaluasi tadi. Pernyataan ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap data yang kita kumpulkan sendiri dapat dianggap sebagai data yang sudah pasti terjamin kebaikannya. Tentu saja kemungkinan selalu ada bahwa data yang kita peroleh sebagai hasil dari pemeriksaan langsung terhadap orang yang dievaluasi, yang kita sebut data yang berasal dari sumber pertama, yang mengandung pula kesalahan-kesalahan. Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan masuknya data yang mengandung kesalahan-kesalahan ini. Tetapi oleh karena itu, selalu menyadari baik buruknya setiap data yang kita pergunakan untuk memperoleh data langsung dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam evaluasi yang baik, kita selalu berusaha untuk hanya mempergunakan alat-alat yang baik yang tersedia bagi kita. Oleh karena itu, kita telah mempergunakan cara-cara pencatatan yang baik, yang biasanya dengan telah dilakukannya berbagai langkah pencegahan. Semacam ini kita pun dapat merasa cukup pasti akan kebaikan atau kebersihan data yang langsung kita peroleh dari sumber pertama tadi. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan data yang kita peroleh dari sumber kedua atau sumber ketiga, yaitu data yang kita peroleh tentang seseorang atau sekelompok orang melalui orang lain yang langsung mengenai orang yang kita evaluasi tadi. Dalam hal semacam ini, banyaklah hal yang kita ketahui tentang kebaikan atau kebenaran data yang diberikan kepada kita. 4. Langkah pengolahan data. Langkah pengolahan data dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang ada pada kita. Jadi hal ini berarti bahwa tanpa kita olah dan diatur terlebih dahulu, data itu sebenarnya tidak dapat menceritakan suatu apapun kepada kita. Fungsi pengolahan data yang telah disajikan hingga sekarang ini, jelaslah kiranya fungsi pengolahan data dalam proses evaluasi yang perlu disadari benar-benar pada taraf pembicaraan kita sekarang ini
ialah bahwa untuk memperoleh gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang diri orang yang sedang dievaluasi, sehingga langkah pengolahan data ini merupakan keharusan. 5. Langkah penafsiran data. Kalau kita perhatikan segenap uraian yang telah disajikan mengenai langkah data tadi, akan segera tampak pada kita bahwa memisahkan langkah penafsiran dari langkah pengolahan sebenarnya merupakan suatu pemisahan yang terlalu dibuat-buat. Memang dalam praktek, kedua langkah ini tidak dapat dipisahkan kalau kita melakukan suatu pengolahan terhadap sekumpulan data. Dengan sendirinya, kita akan memperoleh tafsir atau makna dari data yang kita hadapi. Sering terasa pada kita bahwa sesuatu telah terumuskan dengan jelas dalam pikiran, tetapi kita tidak berhasil juga menemukan kata-kata yang dapat untuk isi pikiran tadi. Dalam situasi-situasi tertentu, sering kita dapat lari ke suatu bahasa asing yang telah berhasil menciptakan lambang atau kata, terutama untuk isi pikiran semacam itu. Tetapi dalam situasi yang lain lagi, berbahasa maupun kita hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat kita temukan kata-kata yang tepat. Dalam situasi yang terakhir ini, kita mendapatkan diri kita dalam suatu keadaan oleh pikiran yang tertekan. Kalau hal yang tak terkatakan tadi sering muncul dalam pikiran kita pun akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menemukan kata yang tepat, dan lahirlah sebagai hasil usaha semacam itu, atau kata baru, atau istilah-istilah baru. Introduksi di atas disajikan di sini untuk sekedar meminta perhatian pembaca terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam rumusan tafsiran yang dapat diberikan terhadap sekumpulan data yang telah diolah. 6. Langkah meningkatkan daya serap peserta didik. Hasil pengukuran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Hasil pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. A. Memperjelas tujuan instruksional. Penyebutan tujuan instruksional yang rinci tidak selalu membawa hasil yang positif. Ada kalanya rincian ini membawa dampak yang negatif. Ada kalanya rincian ini membawa dampak yang kurang baik, antara lain: pertama, dapat menjemukan peserta didik, terlebih-lebih mereka yang kurang atau lambat bisa menimbulkan ketegangan. Kedua, peserta didik menganggap untuk menghadapi ujian hanya tujuan instruksional inilah yang harus dipersiapkan, bukan semua pelajaran yang diperoleh selama ini. Ketiga, rincian instruksional dapat mematikan kemungkinan untuk mengembangkan tujuan tersebut dalam proses pembelajaran. Padahal, dalam pembelajaran tujuan instruksional harus dikaitkan dengan berbagai metode yang memungkinkan tujuan tersebut mendalami materi dan meningkatkan kualitas proses berpikir, penanaman nilai, dan keterampilannya. Inilah sebabnya dalam satuan pelajaran tidak perlu semua tujuan instruksional yang dikembangkan, tetapi dipilih yang pokok dan yang penting saja. B. Penilaian awal yang menentukan kebutuhan peserta didik. Penilaian awal ini bentuknya dapat dengan mempelajari catatan kemajuan dari sekolah asal, sebelum peserta didik mengikuti program yang dikembangkan dan atau melalui tes awal atau pretest yang dikembangkan, dan atau melalui tes atau pretest yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta tentang materi yang akan diberikan. C. Memonitor kemajuan peserta didik. Monitoring kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran bertujuan untuk mengarahkan peserta didik pada jalur yang membawa hasil-hasil belajar yang maksimal. Monitoring dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus. 7. Laporan hasil penelitian. Pada akhir penggal waktu proses pembelajaran, antara lain akhir 1 bulan, akhir semester, akhir tahun ajaran, akhir jenjang persekolahan, diperlukan suatu laporan kemajuan peserta didik yang selanjutnya merupakan laporan kemajuan sekolah. Laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana tujuan pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dapat tercapai. A. Laporan kemajuan umum. Informasi tersebut terbuka untuk siapa saja yang berminat dengan sasaran utamanya adalah orang tua, anak didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. B. Laporan kemajuan khusus. Disampaikan hanya pada orang tua dan peserta didik, karena laporan ini banyak menyangkut masalah pribadi yang tabu untuk diketahui oleh orang lain. Sekian video pembelajaran evaluasi hasil belajar dari saya tentang langkah-langkah pokok dalam melakukan evaluasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.